Polemik uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti kini telah memasuki babak baru yang mengejutkan. Pasalnya, pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 silam, Agus Salim kembali melayangkan laporan polisi terhadap Pratiwi Novianti. Kali ini dengan tudingan pemerasan. Langkah ini merupakan laporan kedua pihak Agus terhadap wanita yang kerap disapa Novi itu. Setelah sebelumnya, Agus telah terlebih dulu melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tegas memang langkah yang diambil Agus, namun di balik itu semua, banyak masyarakat yang justru menyayangkan itu. Mengingat hubungan keduanya bermula dari niat mulia Novi untuk membantu Agus. Dari situlah Novi memberikan wadah kepada masyarakat yang prihatin dengan Agus untuk memberikan donasi. Namun sayang, hubungan baik mereka harus merenggang lantaran Novi menduga Agus justru menyalahgunakan uang donasi yang diberikan kepadanya. Hingga akhirnya pengembalian uang donasi pun tak bisa dihindarkan dan melahirkan laporan kedua Agus. Memanasnya konflik ini sontak membuat masyarakat bertanya-tanya tentang seperti apa akhir cerita pilu antara Agus dan Novi. Lantas, seperti apa hasil penerawangan mata batin Ki Demang terkait ujung kisah drama konflik mereka berdua? Kalau saya ngelihat sih, ya pada endingnya mereka akan saling memaafkan. Saya melihat ini akan saling memaafkan dan tidak menyalahkan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman miskomunikasi aja sejauh ini, karena dari awal ya saya melihat ada beberapa hati nurani. Mas Agus pun mempunyai hati nurani, begitupun Teh Novi, apalagi Teh Novi yang ingin memberikan bantuan secara lillahi ta'ala kepada Mas Agus. Akan tetapi terkadang kita memberikan hal kebaikan, tidak semua orang membahas dengan kebaikan. Tapi ini adalah sebuah teguran untuk Teh Novi juga, pembelajaran untuk Teh Novi juga, dan Mas Agus juga. Artinya ketika kita diberi, ada bahasa take and give, memberi pasti menerima. Artinya terimalah semua hal-hal yang telah menjadikan konsekuensinya. Mungkin dulu pernah berbuat sesuatu yang telah menyakitinya dan saat ini menerimanya, sesuatu yang tidak mengenakan hatinya. Take and give, memberi pasti menerima. Iya, pada endingnya saya melihat tadi Mbak Novi dengan Mas Agus endingnya akan berjabat tangan sih. Berjabat tangan ini adalah sebuah kesalahpahaman, tetapi Mas Agus dulu yang menyodorkan. Ini lumayan lama ya, kurang lebih hampir 3 bulan ke depan. Itu bisa jadi di tahun depan, di bulan 1 akan terjadi yang mengarah kepada saling memaafkan, saling menyadari. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Saya melihat ada pergandengan tangan dari dua belah pihak antara Mbak Novi dan Mas Agus. Saya cuma berharap itu aja sih, untuk kedepannya lebih banyak mengoreksi diri dan ngaca karena diri mana. Di lain sisi, memanasnya kisruh donasi 1,5 miliar rupiah itu membuat sosok Agus Salim menjadi sorotan serta memancing perdebatan. Di satu sisi, banyak orang yang mendukung langkahnya untuk melaporkan Novi. Tetapi di sisi lain, ada pula yang justru kecewa, bahkan menghujatnya, lantaran dianggap sebagai sosok orang tidak tahu terima kasih. Apalagi kini sudah beredar sebuah pengakuan dari sosok misterius yang mengaku sebagai mantan rekan kerja Agus, di mana ia membongkar sikap Agus semasa bekerja yang diduga tercela lantaran pandai bermain peran dan haus akan kehormatan. Namun semua itu ditepis pihak kuasa hukum Agus yang menduga hal itu hanyalah pengakuan dibuat-buat untuk menjatuhkan nama Agus. Lantas seperti apa pandangan mata batin Ki Demang terkait masa depan Agus? Benarkah dirinya akan dinanti nasib kurang enak bila tak kunjung mengintrospeksi diri? Kalau saya melihat pandangan mata batin Ki Demang nih ketika melihat Mas Agus dengan Mbak Novi yang terjadi konflik saat ini, saya melihat ada sesuatu yang kejanggalan dari si Agus, dari Mas Agus, punten. Saya melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan Mas Agus di tahun 2024 ini. Ini adalah sebuah yang diciptakan seperti tabur tuai.
Ketika seseorang mempunyai tujuan memelak, orang Sunda menyebutnya adalah memelak, menanam. Ketika dia menanam cabai, maka berbuah pun cabai. Ketika dia menanam singkong, maka berbuah pun singkong. Itulah arti sebuah perjalanan Mas Agus. Saya melihat ada beberapa langkah Mas Agus yang ke belakangnya mengalami sebuah perubahan sampai terjadi yang namanya musibah. Dan ketika musibah tersebut dialami, jatuh lagi musibah lagi. Saya berharap ini adalah sebuah langkah awal untuk menuju yang ke arah sifatnya husnuzon, berprasangka baik dengan siapapun, melakukan hal baik dengan siapapun, untuk melanjutkan yang namanya kehidupan. Artinya ini adalah sebuah teguran yang harus semestinya mengkoreksi diri. Kalau orang Sunda menyebutnya adalah ngaca maneh. Kudu sing ingat ka diri maneh, ti maneh asa, ti mana maneh asal, bakal kemana maneh balik. Konteks saya adalah ketika saya melihat dengan pandangan mata batin saya pasti menggunakan sebuah ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah ini saya ambil dari namanya Agus. Agus ini jatuhnya ke 8. 8 ini arti sebuah yang mengarah kepada kesialan. 8 angka yang sangat menjatuhkan. 8 angka yang sangat mengerikan. Tergantung pembawaan angka tersebut oleh orang-orang yang mempunyai angka 8. Tetapi ketika saya melihat pandangan mata saya dengan mengikuti aturan daripada ilmu falakiyah saya, ini ada sebuah langkah dan ini adalah sebuah yang tidak bisa dipisahkan. Karakter yang diciptakan oleh seseorang yang sangat manipulatif, seseorang yang sangat tidak tahu bahasa terima kasih, melupakan seseorang jasa. Seringkali angka 8 itu yang tidak ada ujung, berputar kan gitu ya. Angka 8 itu kan tidak ada ujung, melingkar ke sana, melingkar ke sini, melingkar ke sana. Artinya ada sebuah keganjalan yang terjadi dalam angka 8 tersebut, tergantung pembawaannya antara positif dan negatif. Kalau saya ngelihat dari sisi pandangan mata batin saya, ini terjadi sebuah yang mengarah kepada tergantung laku lampahnya. Kalau laku lampah tersebut baik-baik saja dan laku lampah tersebut menjadikan salah satu pondasi untuk kemaslahatan, maka yang terjadi pun sesuatu yang kebaikan. Tetapi ya berhubung di sini terjadi sebuah ada bahasa terdahulu, saya melihat perputaran terdahulu, maka terjadi lagi. Ini akan sering terjadi. Tidak sampai situ saja, maka saya melihat ada beberapa problem juga nantinya, tetapi saya tidak mau ingin terjadi ini dengan Mas Agus. Saya melihat ada angka yang nantinya naik tetapi ke bawah lagi. Allahualam entah di bulan berapa, dekat sekali dengan bulan Idul Fitri, dekat sekali sehabis itu ada sebuah problem lagi. Intinya hati-hati.